Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 beranggotakan 1 Ahmad Saputra, 2 Intan Nur Juliani, 3 Windy Fitrianingsih. Kami akan menjelaskan tentang metodologi PAI dan kaitannya dengan didaktik dan metodik. A. Pengertian metodologi pembelajaran PAI. B. Pengertian didaktik dan metodik. C. Hubungan metodologi dengan didaktik dan metodik. D. Dasar dan prinsip metode pembelajaran PAI. E. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode. F. Lingkup metodologi pembelajaran PAI. Selanjutnya, A. Pengertian metodologi pembelajaran PAI. Menurut M. Arifin, metodologi berasal dari dua kata, yaitu metode dan logi. Adapun metode berasal dari dua kata, yaitu meta atau melalui dan hodos jalan atau cara, dan logi yang berasal dari bahasa Grek Yunani, yaitu logos akal atau ilmu. Maka metodologi adalah ilmu pengetahuan tentang jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian, metodologi pendidikan adalah suatu ilmu pengetahuan tentang metode yang dipergunakan dalam pekerjaan mendidik. Selanjutnya, B. Pengertian didaktik dan metodik. 1. Didaktik adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Yunani didation yang berarti saya mengajar, atau ilmu mengajar, atau ilmu yang mempelajari dan memberi syarat-syarat umum yang diperlukan untuk memberikan pelajaran dengan baik kepada murid atau orang lain. 2. Metodik adalah suatu cara dan siasat penyampaian materi pelajaran tertentu terhadap siswa agar siswa dapat memahami, mengetahui, dan menguasai materi yang diajarkan. Selanjutnya, didaktik dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Didaktik umum, memberikan prinsip-prinsip umum yang berhubungan dengan penyajian bahan pelajaran agar anak dapat menguasai suatu pelajaran. 2. Didaktik khusus, membicarakan tentang cara mengajarkan mata pelajaran tertentu yang mempunyai ciri khas tertentu. Didaktik khusus disebut juga metodik. Selanjutnya, metodik dibagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Metodik umum, pengetahuan yang membahas cara-cara mengajarkan suatu jenis materi pelajaran tertentu secara umum, artinya secara garis besar cara pembelajaran serta kesulitan pada materi pelajaran tertentu. 2. Metodik khusus, pengetahuan yang membahas tentang cara-cara mengajarkan suatu jenis materi pelajaran tertentu secara mendetail, artinya diuraikan sampai bagian-bagian terkecil. Kemudian poin C, hubungan metodologi dengan didaktik dan metodik. Di dalam pembahasan masalah didaktik metodik tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan masalah pendidikan dan pengajaran. Sebab didaktik dan metodik merupakan bagian dari proses pendidikan dan pengajaran. Atau dengan perkataan lain, proses pendidikan meliputi beberapa faktor, di antaranya didaktik dan metodik. Untuk mengetahui hubungan antara metodologi dengan didaktik, perlu dibahas lebih dahulu lingkaran permasalahan metodologi dengan didaktik itu. Setelah itu, barulah kita mengetahui garis temu antara kedua lingkaran tersebut. Jika diformulasikan, maka didaktik itu bergerak dalam lingkaran penghidangan bahan pelajaran sewaktu pelajaran sedang berlangsung. Sedangkan metodologi bergerak di dalam lingkaran penyediaan jalan atau siasat yang akan ditempuh sebelum pelajaran berlangsung. Jadi, titik temu yang menghubungkan antara metodologi dengan didaktik terletak pada persiapan mengajar. Pengajaran diharapkan akan berjalan dengan baik dimulai dari pemilihan metode mengajar yang serasi, dan kemudian atas metode yang dipilih kemudian dipersiapkan kegiatan penyajian atau penghidangan mata pelajaran atau bahan pelajaran. Kemudian yang D, ada 6 prinsip dalam metode pembelajaran. Yang pertama adalah mengetahui motivasi, kebutuhan dan minat anak didik kita. Kemudian mengetahui tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mengetahui tahap kematangan, perkembangan serta perubahan anak didik. Yang keempat, mengetahui perbedaan-perbedaan individu di dalam anak didik. Kemudian yang kelima, menjadikan proses pendidikan sebagai pengalaman yang menggembirakan bagi anak-anak didik kita. Kemudian yang terakhir, yang keenam, aktivitas, yaitu belajar itu hanya berhasil bila melalui bermacam-macam kegiatan, baik itu jasmani maupun itu rohani. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam memilih metode PAI. Winarno Suharmat menyatakan bahwa setidaknya ada 5 faktor yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, siswa dengan berbagai tingkat kematangan dan minatnya. Kedua, tujuan dengan berbagai jenis dan fungsinya. 3. Situasi dengan berbagai keadaannya. Yang keempat, fasilitas dengan berbagai kualitas dan kuantitasnya. Dan yang kelima, pengajar dengan berbagai kemampuannya. Sedangkan Ahmad Fatoni dalam bukunya Metodologi Pendidikan Agama
Islam menuliskan bahwasannya ada 6 faktor yang mempengaruhi metode pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. Kedua, bahan pendidikan. Tiga, guru atau pendidik. Keempat, anak didik. Kelima, situasi mengajar. Dan yang terakhir, faktor lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi jenis metode tersebut. Selanjutnya yaitu ruang lingkup metodologi pembelajaran PAI. Menurut Abu Ahmadi dalam bukunya Didaktik dan Metodik mengatakan bahwa ruang lingkup pendidikan Islam ada 5 hal, yakni yang pertama perencanaan, yaitu kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan aktivitas. Kedua, bahan pembelajaran, yaitu sesuatu yang diberikan kepada siswa pada proses belajar mengajar. Ketiga, strategi pembelajaran, yaitu tindakan guru dalam melaksanakan rencana pembelajaran. Yang keempat, media pembelajaran atau sarana yang dapat membantu proses belajar mengajar. Dan yang terakhir yaitu evaluasi atau penilaian, adalah memberikan pertimbangan atau nilai berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian, apabila dilihat dari segi pembahasannya, maka ruang lingkup pendidikan agama Islam yang umum dilaksanakan di sekolah yang pertama yaitu pengajaran keimanan, kedua pengajaran akhlak, ketiga pengajaran ibadah, keempat pengajaran fikih, 5 pengajaran Al-Quran, dan yang terakhir pengajaran sejarah Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa dipahami, kemudian like, comment, share, and subscribe.